Entah berapa lama si Iwan pingsan sampai akhirnya dia dibangunkan oleh tepukan di pipinya. Ketika dia buka matanya ternyata polisi. Mas bangun, kok masnya tidur di sini? Masnya mabuk ya? Kata Pak polisinya. Iwan buka mata, udah terang, hari udah mulai terang. Pak, di situ saya tadi lihat setan di situ, kata dia. Setan gimana mas? Itu tuh di warung itu pak, di warung yang rusak itu. Pak polisi itu lihat ke arah temennya. Gak ada apa-apa mas, itu cuma warung rusak aja, katanya gitu. Terus, ini betul pak, tadi malam tuh saya tuh motor saya mogok, saya numpang mobilnya itu mampir ke warung itu, ngopi makan. Tahu-tahu ketika saya keluar mau cari numpang kendaraan lain, saya balik udah nggak ada dan muncullah makhluk-makhluk yang ngeri itu, kata si Iwan. Pak polisinya ngeliatin Iwan tuh dengan muka yang aneh, yang nggak biasa gitu. Cuman dia nggak ngomong apa-apa. Masnya mimpi mungkin, kata Pak polisi. Enggak pak, demi Tuhan saya nggak mimpi, kata si Iwan. Dia tetap ngotot. Yaudah gini aja deh, motornya mas di mana? Katanya gitu. Ternyata motornya itu ada di sebelahnya Iwan, tempat dia pingsan itu, yang dia pingsan itu. Jadi Iwan itu dia tuh pingsan di pinggir jalan dan kebetulan ada polisi patroli lewat. Dipikirnya itu Iwan itu mabuk, sedangkan memang kendaraan bolak-balik lewat, cuman mereka nggak berani berhenti karena dipikir Iwan itu korban tabrak lari. Karena memang di situ tempatnya itu jauh dari pemukiman, takutnya kan namanya orang kan kalau dia nolong takutnya malah dijadiin saksi dan urusannya jadi ribet. Makanya mereka milih untuk nggak ngebangunin untuk nggak nolongin si Iwan tadi, mungkin malah dipikirnya udah mati kali gitu. Akhirnya sama kebetulan Pak polisi ini juga bawa kendaraan yang baknya terbuka. Gini aja deh mas, saya anterin mas sampai ke polsek di bawah ya. Nanti sampai di polsek itu saya minta tolong teman saya untuk bawa mas ke tempatnya mas. Mas tinggal di mana sih? Saya di kota Kediri pak, di sini di kecamatan ini. Oke, masnya naik deh. Terus bawa kendaraannya itu. Jadi Pak polisi ini bawa mobil kendaraannya untuk kecelakaan lalu lintas itu kan. Akhirnya motornya dinaikkan ke atas. Dia turun ke bawah sampai di polsek itu. Bapak itu bicara sama temennya dua itu kan. Bapak itu bicara dengan teman-temannya yang ada di polsek itu, minta tolong untuk diantarkan pulang gitu. Nanti si Iwan tuh diantarkan pulang. Akhirnya bapaknya pamit balik lagi, dia menuju ke Kota Batu. Sampai di polsek itu Iwan ditawarin makan dulu mas, minum dulu gitu. Kok kayaknya masnya capek banget. Terus Iwan itu yang agak-agak ragu, apa iya bener semalam aku mimpi, apa beneran apa aku mimpi gitu kan. Iwan tuh yang masih ngerasa shock. Iwan masih bingung gitu, kenapa dia tidur di jalan? Apa karena dia udah kecapean nunggu kendaraan lewat akhirnya dia ketiduran? Tapi kenapa juga dia tidur lama sekali dan dia nggak ngerasain ada gangguan-gangguan kayak gigitan nyamuk, padahal itu kan di hutan banget, banyak nyamuk gitu. Dan hujan, masa sih dia nggak ngerasa kalau kebasahan? Lagi bingung-bingung gitu, terus Pak polisinya bilang, mas, ini motornya bisa kok, bisa di starter. Dia bingung kan, bisa ya pak? Iya bisa. Terus dia, pak saya kok bingung ya, dia bilang gitu. Kenapa mas? Polisi kan. Jadi tadi malam itu saya jalan dari Batu ke Kediri, sampai di suatu tempat motor saya itu tiba-tiba mogok pak. Terus waktu saya lagi berusaha ngubungi teman-teman saya untuk minta tolong, tiba-tiba ada kendaraan lewat. Saya numpang kendaraan itu, mobil bak terbuka. Dia katanya mau ke arah Nganjuk, sedangkan saya kan turun di Kediri, jadi ngelewatin, makanya saya numpang pak. Tapi si bapak supir itu berhenti di tengah jalan, berhenti di sebuah warung kopi. Mereka makan di situ, di tempat saya ditemukan tidur tadi pak, ditemukannya si bapak polisi yang tadi. Si Iwan ngejelasin kan, pak polisinya cuma liatin gitu. Dia tuh kayak mau cerita tapi dia bingung. Gimana ya mas? Nanti kalau seandainya saya cerita, kira-kira masnya masih berani lewat situ nggak? Dia bilang gitu kan si bapak. Iwan tambah penasaran, maksudnya apa bapak itu? Maksudnya gimana sih pak? Kata si Iwan. Nanti kalau saya cerita,
masnya berani lewat situ lagi nggak? Atau jangan-jangan masnya malah mikir ya bohong lagi, kata dia gitu kan. Oh enggak pak, bapak cerita aja, emang sebenarnya ada apa sih pak? Dan mereka itu siapa? Apa benar saya mimpi atau memang benar-benar mereka itu hantu? Kata si Iwan gitu. Si bapak ngeliatin temennya kan, gini aja deh, sekarang Mas Iwan saya antar pulang dulu, nanti sampai di rumah baru saya ceritakan ya. Saya takut nanti kalau Mas naik kendaraan sendiri, Mas ada apa-apa di jalan, kata si bapak polisi kan. Iwan tuh bingung gitu. Akhirnya ya udah deh pak, saya diantar pulang dulu, tapi ini gimana nih motor saya? Motornya nanti biar dibawa teman saya, nanti saya ngantar pakai mobil, biar teman saya yang bawa motor, nanti balik ke sini saya pakai mobil lagi, kata si bapak tadi. Akhirnya Iwan diantar Pak Polisi pulang ke rumah. Nah, dalam perjalanan pulang ke rumah itu Pak Polisi itu akhirnya cerita. Dia bilang sekitar 40 hari sebelum kejadian tadi malam itu ada peristiwa kecelakaan beruntun di daerah tempat Iwan ditemukan pingsan tadi, dan kendaraan yang kecelakaan itu semuanya meninggal. Jadi korbannya semua meninggal, termasuk ibu yang punya warung kopi di mana si Iwan istirahat dan makan di sana, di mana yang bapak supir dan kernetnya itu makan di situ. Jadi semuanya itu total korban jiwanya itu ada 11 orang meninggal dan jatuh ke jurang di bawah warung itu. Terus Iwan tuh diam gitu, dia merenung dan dia masih ingat raut muka, ekspresi, cara bicara dan wajah orang-orang itu. Pantesan si bapak bilang harusnya dia pergi untuk nganterin hewan ternaknya itu, ternyata nggak jadi karena bapaknya meninggal, juga kernetnya. Pantesan ibu itu bilang sekarang saya nggak sendirian lagi di sini. Iwan langsung ngerasain badannya tuh merinding. Terus dia megang bapaknya. Kenapa mas? Bapaknya manusia kan? Pak polisinya ketawa. Ya iyalah saya manusia, masa saya setan? Enggak pak, tadi malam itu saya betul-betul ngeri. Karena awalnya tuh mereka wujudnya manusia pak, tapi begitu saya balik, saya pergi, saya balik lagi, mereka udah berubah wujud. Terus si Pak polisinya cuma bilang, iya Pak, iya Mas. Sejak peristiwa itu memang di situ sering banyak yang diganggu, tapi ya kita doakan aja lah. Mudah-mudahan arwah mereka semua tenang, dan setelah 40 hari ini mudah-mudahan mereka nggak lagi mengganggu orang-orang yang melakukan perjalanan di sekitar situ. Dan saya menghimbau kepada Masnya, besok-besok kalau lewat situ jangan tengah malam atau jangan di atas jam 10 malam Mas, karena nanti kalau ada apa-apa orang sudah banyak yang nggak lewat situ, takutnya masih mendingan masih cuma pingsan. Kalau ada apa-apa seperti kecelakaan atau seperti kendaraannya mogok atau bocor, nggak ada yang nolong, nanti Mas malah di situ bisa terlantar di situ gitu. Akhirnya Iwan mengganggu. Oke Mbak, terima kasih banyak. Akhirnya Iwan bisa balik ke rumahnya kedua. Ketika sampai di rumah ternyata motornya udah sampai di rumah duluan, dan Pak polisinya nungguin Pak polisi yang nganterin Iwan itu. Setelah Pak polisi pamit, akhirnya Iwan mandi. Kemudian dia menceritakan kepada keluarganya tentang kejadian yang dia alami. Dan Iwan sebenarnya juga takjub karena dia bukan tipe orang yang peka terhadap makhluk-makhluk seperti itu gitu. Itu adalah pengalaman pertama kalinya bisa melihat langsung makhluk yang tidak kasat mata itu gitu. Terus akhirnya dia memutuskan untuk cerita kepada saya, dan ini saya ceritakan kembali kepada teman-teman semua. Oke guys, terima kasih sudah menyimak ceritaku. Jika kamu suka dengan ceritaku, kamu boleh subscribe, like, dan share di media sosial kamu. Sampai jumpa di kisah-kisah horor, misteri, dan tragedi berikutnya. Bye.